Tapi selebihnya, apakah pernah mengalami hal yang sama? Pernah. Pernah ya. Jadi sebelum saya diberi amanah ini, saya merupakan anggota DPR. Oh, oke. Dan sebelum kita melaksanakan tugas kita harus melalui ini, kita harus Lemhanas, mengikuti betul. Lemhanas selama kurang lebih 1 minggu. Yeah. Dan di situ juga banyak sekali bonding activities gitu ya, selain dari kita dipaparkan materi terkait topik-topik yang memang penting untuk kita ketahui, tim bonding juga ada, dan kurang lebih seperti itu gitu. Yeah. Dan ternyata itu sangat amat terrefleksikan di bagaimana kita mempunyai semangat kebersamaan walaupun latar belakangnya berbeda-beda. Nah, sekarang dalam konteks sebagai anggota Kabinet Merah Putih atau keluarga besar Kabinet Merah Putih, ini merupakan bisa dibilang apa ya, rekor baru gitu, dalam arti kata karena tidak pernah sebelumnya dilakukan, belum pernah dilakukan. Dan Pak Prabowo dalam hal ini sangat forward thinking gitu, bahwa beliau dengan berbagai macam tantangan yang ada, di mana negara Indonesia juga harus hadir untuk bisa menyikapi tantangan-tantangan itu dengan baik. Otomatis itu tidak lepas dari kolaborasi dan kerjasama. Betul. Banyak sekali permasalahan-permasalahan di negara Indonesia ini yang dapat dihadapi dengan baik dengan kunci kebersamaan itu tadi gitu, kolaborasi. Dan dengan Akmil, lalu kemudian ini luar biasa ya, maksudnya dari segi fisik kita juga harus siap gitu. Kita bangun itu kurang lebih jam 4 pagi setiap pagi. Ada di jadwal yang sangat ketat ya. Betul, 4 lalu kemudian malam jam berapa Pak tidurnya Pak? Jam 10, 11, ada mungkin yang nggak bisa tidur, bisa lebih dari jam 12. Jadi, ada yang lanjut rapat, saya lihat itu. Ya betul, jadi tergantung ya, tapi pada intinya bangun pagi, beribadah gitu ya, bagi yang agama Islam, yang Muslim, sholat dulu, lalu kemudian langsung ganti baju, olahraga, menggunakan PDL itu, terus langsung kita belajar baris berbaris. Gitu. Kebetulan aja nih kalau teman-teman lihat di sini ini hari terakhir. Jadi hari terakhir kita minggu ada ya, berarti ya, minggu pagi ya. Betul, minggu pagi kita stretching bareng, kita senam bareng gitu. Dan di situ luar biasanya juga ada sesi mindfulness. Jadi ada mix yoganya juga gitu. Kita diminta untuk memejamkan mata, lalu kemudian membayangkan. Ada meditasi gitu ya? Betul, semacam meditasi, peran apa yang ingin kita lakukan untuk membangun bangsa. Jadi it's very wholesome, very nice gitu. Dan selain dari itu, baris berbaris juga banyak cerita lucunya gitu. Kita belajar belajar kerjasama, karena dengan begitu ketika melangkahkan satu kaki di depan lalu kemudian melanjutkannya itu kita harus sinkron kan, harus sama. Pergerakannya harus sama, harus kaki kiri dulu baru kaki kanan gitu kan. Jadi kita kalau jalan gitu kiri gitu. Jadi ada momen-momen lucu seperti itu, tapi dari situlah membangun itu tadi esensi dari kerjasama gitu. Bagaimana kita bisa kompak dalam melakukan sesuatu hal dan melatih kedisiplinan. Mulai dengan waktu, ya kan, harus tepat waktu, lalu kemudian juga harus siap berdiri sekian lama gitu Bu. Dan semua ini atas komando beliau juga gitu kan. Beliau yang betul-betul mengarahkan. Di hari pertama kalau nggak salah Pak Prabowo hadir yang pertama di lapangan, kalau nggak salah ketika yang lain belum hadir beliau sudah hadir di lapangan. Ada momen itu di hari pertama, betul. Jadi beliau tuh very on time, very prompt. Tapi dengan begini kita bisa memaknai bahwa setiap jam itu ada artinya. Bahwasanya kita harus memaksimalkan waktu sebaik mungkin dan harus produktif, karena ketika menjalankan amanah ya kebangsaan itu kita harus itu benar-benar di plan out apa goal kita jangka pendek, menengah, panjang. Dan itu tidak lepas dari kedisiplinan itu tadi gitu, bahwa setiap jam itu it matters. Kalau sore kegiatan selesai jam berapa Mbak? Kalau sore itu, jadi gini, kita setelah kegiatan itu lalu kemudian masuk ke makan pagi. Makan pagi itu juga makan pagi terpimpin. Jadi ada makan pagi terpimpin gitu? Diawali dengan berdoa bersama, dengan kepercayaan masing-masing. Diberi waktu? Diberi waktu 15 menit kita makan. Kembali lagi disiplin, right? It doesn't take too long sebetulnya untuk makan. Bisa ngobrol kanan kiri kita, kadang-kadang wakil menteri dari bidang apa atau menteri dari bidang apa, kesempatan untuk kita
menjalin hubungan yang baik gitu dengan kementerian lainnya agar kemudian terbentuknya mengurangi ego sektoral yang mungkin selama ini ada gitu, embedded dan memudahkan komunikasi ketika bekerja kan setelah ini jauh lebih mudah karena dengan begitu kita juga nggak sadar gitu, oh ternyata ada hal-hal yang inline nih. Misalnya kalau saya dikasih amanahnya di perdagangan, khususnya fokus Pak Menteri arahannya untuk fokus terhadap international trade. Dan di situ ada kaitannya juga dengan Kementerian Luar Negeri, gitu. Dan di situ juga ada khusus. Nah, dari situlah kita bersatu, atau mungkin ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Jadi banyak sekali kesempatan di mana kita bisa saling tektokan, gitu. Yang harapannya kita bisa follow up setelah retreat. Tapi tadi ditanya terus kalau sore gimana? Jadi kita setelah pagi itu langsung materi, Bu. Jadi kita disuguhin berbagai macam materi tentang anti-corruption. Bagaimana kita mempunyai prinsip gitu ya, bahwa ketika diberi amanah kita menggunakannya sebaik mungkin. Lalu kemudian juga mengenai Bu Sri Mulyani menyampaikan mengenai APBN, pengelolaannya seperti apa, karena setiap kementerian juga tidak lepas dari pengelolaan anggaran ya, karena setiap ini juga punya. Lalu kemudian berikutnya hilirisasi. Jadi itu Pak Bahlil, kebetulan ketua umum saya gitu, beliau menyampaikan materi mengenai hilirisasi khususnya di sektor energi. Lalu kemudian banyak materi-materi lainnya, bahkan Pak semua indoor Menko Perekonomian, indoor, betul, semuanya indoor. Jadi kita sesi seperti itu ada juga speaker dari MIT, dan itu lebih philosophical. Jadi kita di encourage untuk berpikir apa sih makna dari listening with intent, gitu. Dan bagaimana kita harus bergerak ketika kembali lagi diberi amanah, bergerak with purpose. Dan gimana sih langkah-langkah apa ya untuk kemudian kita bisa meraih that sense of purpose gitu, collective purpose. Karena kalau berbicara mengenai kementerian, apalagi posisi sebagai misalnya wakil menteri, itu kan harus inline dengan menteri. Lalu kemudian bagaimana secara organisasi, struktur itu kita bisa bersatu untuk mencapai sebuah tujuan, itu diajarin gitu, hal-hal seperti itu yang mungkin selama ini kita take for granted. Jadi dari situ kita disuguhi dengan materi-materi yang sangat luar biasa, bahkan sesama menteri juga akhirnya saling paparan gitu ya terkait ilmunya masing-masing. Dan setelah itu ada kegiatan-kegiatan lainnya, ada olahraga, lalu kemudian nggak terasa udah waktunya makan malam, terus ada juga parade senja, dan itu waktu itu di tengah hujan deras ya. Jadi hujan sangat amat deras, tapi Pak Prabowo itu luar biasanya ya, beliau benar-benar berdiri di saat hujan itu tadi gitu. Jadi beliau ikut di defile itu dan mengecek pasukan ya, Mas? Jumat sore kalau nggak salah itu ya. Jadi banyak sekali momen-momen seperti itu yang kembali lagi harapannya bisa membentuk karakter kita. Dan sebetulnya cara-cara atau metode seperti ini juga diterapkan di perusahaan-perusahaan loh. If we think about it. Kan ada saya baru mau tanya itu sebetulnya nanti untuk diskusi nanti, tapi mungkin setelah di sesi berikutnya.